Tanggal 14 Oktober 2025 ini, Microsoft resmi menghentikan support untuk Windows 10. Aduh, ngapain sih mesti kayak gitu? Bikin repot aja. Siapa yang selama ini nggak suka sama Windows Update? Ngaku. Oh, banyak ternyata. Ya, banyak sekali orang yang komplain, banyak sekali yang sampai bikin konten gitu ya, nggak suka dengan Windows Update, nggak guna, mengganggu, lagi cepet-cepet nyalain PC, pengen segera kerja, ternyata malah harus update nunggu lumayan lama. Udah gitu, terakhir-terakhir kemarin banyak berita update Windows malah bikin error. Bukan hanya error sistemnya, katanya sempat merusak SSD juga. Banyak lah alasan orang nggak suka dengan Windows Update, dan semuanya sah. Karena saya sendiri juga merasa bahwa kalau nggak ada sesuatu yang salah, ya nggak perlu diupdate sebenarnya, ya kan? Dan sepertinya sebagian besar orang yang berdiskusi masalah Windows Update ini akan sepakat bahwa memang Windows Update itu mengganggu. Jadi kalau misalkan nggak perlu, ya udahlah nggak usah diupdate aja. Sampai akhirnya keinginan kita tercapai, bre. Windows 10 nggak akan diupdate lagi, bre. Tapi kenapa malah banyak orang yang protes? Apakah sebenarnya kita pada dasarnya pengen ada update baru? Atau mungkin kita takut diwajibkan harus upgrade ke Windows 11, nggak tahu lah. Ada banyak sekali alasannya. Tapi yang pasti baik pengguna Windows 10 ataupun Windows 11 masih bisa beli lisensi resminya di cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, sekarang kita kembali ke tadi. Windows 10 dihentikan supportnya dan seolah-olah kita dipaksa untuk upgrade ke Windows 11. Apakah benar Microsoft memaksa kita untuk melakukan itu? Iya sih. Dan itu sudah jelas-jelas tertulis di minimum requirement-nya. Harus ada TPM 2.0. Berarti motherboard atau laptop yang nggak ada fitur TPM 2.0-nya nggak bisa nginstal Windows 11. Jadi kalau harus upgrade ke Windows yang baru, kamu harus upgrade hardware-nya juga. Tapi tahukah kamu bahwa ini adalah praktek yang sudah umum terjadi di semua hal yang pakai operating system. Semua orang pakai HP. Gak yang Android, gak yang iPhone, semuanya ada update operating system. Di mana update ini pada waktunya akan berhenti untuk device yang udah tua. Jadi kamu gak bisa update lagi, gak bisa nginstal program yang baru, kecuali kamu ganti HP yang baru. Contohnya iOS. Setiap tahun, setiap dia keluar iPhone baru, dia akan keluar iOS seri terbaru. Tahun depannya keluar yang baru lagi, tahun depannya keluar yang baru lagi, sampai akhirnya ada waktunya iPhone yang keluaran agak lama itu udah nggak bisa dapat update yang baru lagi. Untuk sekarang ini iOS terbaru adalah iOS 26, tapi ini lompat ya. Jadi sebelum 26 ini 18, sebelumnya 17 dan sebelumnya lagi 16. Jadi urut gitu ya. Nah, iPhone 10 keluaran tahun 2017 itu dia mentok hanya bisa di iOS 16, bre. iOS 16 sendiri dia dirilis tahun 2022 dan terakhir dapat update itu di tahun 2025 ini. Jadi secara resmi versi operating systemnya iPhone 10 itu berhenti di tahun 2022, tapi masih dapat update minor sampai tahun 2025. Apakah artinya iPhone 10 langsung nggak bisa dipakai? Jelas enggak. Sampai hari ini saya masih pakai dan ya bisa dipakai untuk segala hal sih ya. Semua yang saya lakukan di HP yang lebih baru itu bisa juga dilakukan di iPhone 10. Tapi memang ada beberapa aplikasi baru yang requirement-nya adalah iOS yang lebih baru, 17, 18 dan seterusnya. Ini sama persis yang terjadi dengan Windows, bre. Sekarang semua orang pakai 10 dan banyak yang udah upgrade ke 11. Dan kalau sekarang ini kita mau install program, apapun programnya, baik game maupun untuk pekerjaan, ada minimum requirement yang saat ini biasanya adalah Windows 10. Beberapa game udah ada yang mensyaratkan minimal pakai Windows 11, tapi belum banyak. Dan ini akan ada waktunya sama seperti tadi. Windows 10 udah jadi minimum requirement, 11 nggak lama lagi juga akan jadi minimum requirement. Jadi ini adalah hal yang udah biasa, bre. Pertanyaannya, kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak dibikin semua OS bisa jalanin semua hal aja, biar yang lama juga bisa tetap pakai gitu kan? Ya jawabannya adalah karena kemauan kita sendiri sebagai user. Kita pengennya software itu diupdate terus-terusan, fiturnya ditambah, dan kalau bisa jadi semakin canggih dan semakin canggih lagi. Contohnya WhatsApp. Awalnya dulu dia direncanakan hanya sebagai aplikasi untuk menampilkan status kita di kontak. Jadi lagi ngapain bisa ditulis dan orang bisa lihat.
chat. Habis itu berkembang jadi aplikasi untuk kirim pesan dan terus berkembang jadi bisa nelpon, bisa video call. Terus yang tadinya cuma bisa nelpon berdua, video call berdua, sekarang bisa conference call, bahkan conference video call dan seterusnya. Dan kita semua menikmati itu. Sedangkan penambahan fitur tadi udah pasti akan bikin aplikasinya tambah berat, size-nya lebih gede, dan udah pasti akan butuh CPU, RAM storage yang juga semakin besar. WhatsApp dirilis tahun 2009 dan saat itu bisa dipakai di iPhone generasi pertama. Tapi kalau kita lihat sekarang, minimum requirement WhatsApp adalah iOS 15.1. Artinya iPhone 6s saat ini adalah iPhone paling tua yang bisa menjalankan WhatsApp karena dia mentok di iOS 15. iPhone 5, 5s udah nggak bisa, bre. Nah, kenapa kalau dibikin nggak bisa? Kenapa nggak dibuka aja untuk iPhone 5 atau 5s? Iya, jawabannya karena hardware-nya udah nggak kuat, coy. Di rumah saya masih ada iPhone 5 dan iPhone 5s. Tadinya masih bisa dipakai buat jalanin WhatsApp. Sampai akhirnya, iya, dia masih masuk di dalam daftar untuk bisa menjalankan WhatsApp, bisa diinstal WhatsApp. Tapi ternyata semakin kesini semakin berat. Jadi untuk bukanya aja loadingnya lama banget. Dan ini jelas bukan salah WhatsApp, bukan salah iOS-nya. Tapi memang programnya sudah semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sampai akhirnya udah sekarang nggak bisa lagi diinstal WhatsApp sama sekali. Jadi kalau untuk PC kurang lebih juga sama. Kamu nggak bisa memaksakan hardware keluaran tahun 2012 untuk bisa jalanin Cyberpunk, coy. Jadi semisal pun akhirnya pembuat programnya, pembuat OS-nya mau berbaik hati, oke, biar semua pengguna bisa pakai, walaupun berat, ya udah diizinkan aja, silahkan diinstal. Tapi hal ini justru bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena para pengguna device tua ini yang oke, dia bisa nginstal tapi ternyata nggak bisa jalan, kira-kira apa yang akan terjadi? Mereka bakal komplain. Review softwarenya bakal jadi bintang satunya banyak, coy. Ini gimana nih, HP gua masuk di dalam daftar tapi dijalanin nggak bisa, nge-lag banget. Hampir sama seperti mungkin kamu komplain. Ini karena PC gua nggak bisa jalanin Cyberpunk, padahal harusnya bisa, tapi loading aja nggak mau. Ya iyalah, lu pakai Intel Gen 3 terus pakai GeForce 2, jelas nggak kuat, coy. Ah bang, tapi kan kalau kita dipaksa update Windows 11, Windows 11-nya sendiri aja berat, jadi malas update-nya. Ya mau gimana lagi, sama seperti WhatsApp yang semakin berat, Microsoft Office yang semakin berat, terus apa, semua program yang udah ada dari sejak lama, versi terbarunya pasti lebih berat dibandingin versi yang lama. Dan itu adalah suatu keharusan, memang harus seperti itu karena memang fiturnya ditambah dan programnya semakin canggih. Dan sebenarnya kalau dibilang bahwa Windows 11 ini nggak ramah untuk pengguna PC tua, kayaknya nggak juga kali ya. Walaupun di persyaratannya tertulis tadi TPM 2.0, ternyata yang mensupport TPM 2.0 ini bukan PC yang terbaru. PC yang udah lumayan lama itu udah banyak yang support. CPU paling tua yang disupport sama Windows 11 adalah Intel Gen 8 dan segelintir Gen 7. Dan untuk AMD adalah Ryzen 2000. Itu CPU keluaran tahun 2017. Saya yakin yang nonton video ini hardware PC-nya udah jauh lebih bagus daripada itu. Dan kalau dilihat perbandingannya sama iPhone misalkan, ya kurang lebih ternyata sama. iPhone 10 keluaran 2017 tahun ini sudah berhenti dapat support. Tapi gimana kalau kita memutuskan untuk pakai Windows 10 aja? Gue bisa sih PC-nya upgrade ke Windows 11, tapi saya masih pengen pakai Windows 10 karena lebih ringan. Nggak masalah, pakai aja. Karena walaupun dibilang EOL, bukan berarti dia nggak aman untuk digunakan. Karena toh sampai hari ini pengguna Windows 7 pun masih banyak dan PC-nya juga bisa dipakai walaupun banyak keterbatasan. Nggak bisa install program terbaru, terus update security udah nggak dapat, tapi kalau antivirus setahu saya sih masih bisa walaupun downloadnya kayaknya masih manual sih ya. Tapi kalau dibilang berat, di sini ada beberapa PC pakai Core i3 Gen 12 dan itu harganya cuma 800.000, pakai Windows 11 semua dan sejauh ini nggak pernah ada masalah. Iya, mungkin kalau pakai Windows 10 jadi sedikit lebih kenceng gitu ya. Tapi pada kenyataannya walaupun pakai Windows 11 nggak pernah ada komplain tuh, jadi nggak pernah kerja yang kok berat banget sampai nge-lag dan segala macam, nggak ada tuh. Tapi kalau kamu memutuskan untuk pakai Windows 10, ya perlu kamu tahu juga bahwa akan ada waktunya supportnya akan berhenti. Support ini bukan dari Microsoft, tapi program lain yang akan kamu pakai. Game akan ada waktunya minta Windows 11. Program pekerjaan akan ada waktunya minta Windows 11. Dan sekali lagi itu adalah hal yang wajar, yang cepat atau lambat harus kita hadapi. Jadi kalau dibilang dipaksa untuk upgrade, sebenarnya bukan Microsoft yang memaksa, tapi ya tadi secara alami program yang semakin berat, yang semakin bagus, fiturnya semakin banyak, gambarnya semakin keren gitu ya, ya cepat atau lambat akan membutuhkan operating system yang lebih bagus dan hardware yang lebih bagus lagi. Sama satu hal yang perlu kamu ingat adalah update ini tadi bukan hanya update visual, tapi ada update keamanan. Jadi kalau kamu pakai PC-nya untuk pekerjaan yang kritikal, banyak data-data penting, terus mungkin dipakai untuk transaksi finansial yang jumlahnya gede, kayaknya nggak ada salahnya untuk upgrade
upgrade aja ke Windows yang lebih baru dengan sistem keamanan yang lebih bagus dan masih diupdate terus. Yang lainnya silahkan bertahan aja di Windows 10 sampai nanti nggak bisa dipakai lagi. Dan kayaknya sih masih beberapa tahun lagi kali ya.